Nah, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut ataupun memberikan overview singkat terkait arsitektur toolset. Nah, arsitektur toolset ini merupakan salah satu toolset yang disediakan ataupun sudah include ketika kita membeli AutoCAD toolset. Apa sih kegunaan dari si arsitektur toolset ini? Fungsi utamanya apa? Fitur utamanya apa? Bisa kita lihat di materi selanjutnya. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Nah, jadi si arsitektur ini merupakan satu dari 7 toolset yang disediakan si AutoCAD ketika kita membeli ataupun melakukan pembelian lisensi AutoCAD toolset. Nah, arsitektur ini masuknya ke industri AEC ataupun arsitektur engineering and construction. Nah, di sini terdapat video singkat summary AutoCAD arsitektur, bisa kita lihat dan kita simak secara seksama. Are you ready to become an AutoCAD Architecture Pro? Get ready to deliver designs that will surely impress with the AutoCAD Architecture Toolset. First, let's talk walls, the backbone of any building. Wonky walls are a way of the past. Create walls with precision and clean up your designs with easy-to-use tools, so your designs look sleek and professional. But what's a wall without a door? Add doors that fit snugly into your design. Looking for some stability and sophistication? You're in the right place to become a column connoisseur. Make your designs swoon-worthy, with beautiful elevations and plan views that are practically perfect and easy to read. Take your AutoCAD architecture design skills to the top floor and become the designer you always knew you could be. Nah, tadi kita sudah melihat overview dari video singkat tadi ya. Nah, jadi intinya si arsitektur toolset ini ataupun si AutoCAD arsitektur ini memang disetting ataupun dikhususkan untuk desain suatu bangunan ataupun suatu building, begitu rumah ataupun perkantoran. Nah, jadi di arsitektur dia menyediakan berbagai fitur ataupun berbagai tools gitu ya. Nah, bisa kita lihat fitur-fitur ini mensupport dari desain dua dimensi arsitektur hingga ke 3D modeling arsitektur. Selain itu, si arsitektur toolset juga memiliki berbagai library khusus yang bisa kita gunakan. Di pameran kali ini merupakan salah satu hasil output ketika kita menggunakan AutoCAD Architecture. Dan kita bisa lihat di sini terdapat berbagai fitur seperti wall, door, window, dan juga yang lainnya. Nah, fitur ini kalau kita mencarinya di AutoCAD Classic, kita tidak akan menemukannya. Tetapi kalau kita menggunakan AutoCAD Architecture, khususnya dengan fitur ini, kita bisa desain suatu bangunan secara otomatis dan terintegrasi tanpa perlu kita extrude, kita trim, ataupun yang lainnya. Jadi, effort kita sedikit, tetapi hasil output kita cukup powerful. Nah, di arsitektur juga menyediakan berbagai semacam katalog gitu ya, yang isinya terdapat 3D model objek seperti meja, kursi, lemari, ataupun part-part yang lainnya. Nah, di sini mungkin review singkat terkait fitur si AutoCAD arsitektur. Nah, di menu home, di sini terdapat toolbar yaitu build. Di build ini ada fitur wall, ada fitur roof, kemudian ada fitur door, ada stair. Jadi kita bisa gunakan untuk desain secara 3D modelingnya. Semisal di sini kita ingin desain suatu dinding, kita klik saja fitur wall, kemudian kita masukkan panjang dindingnya mau berapa. Nah, di sini dia akan otomatis terconvert menjadi 3 dimensi. Nah, wall ini juga memiliki berbagai settingan. Pada wall ini saya men-settingnya ke tampilan basic. Nah, selain itu di sini juga terdapat style browser. Di style browser ini
terdapat berbagai style yang bisa kita lakukan. Misal di sini ada terkait desain dinding dengan berbagai macam bentuk dan style. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki eh, suatu desain bangunan. Kemudian saya akan menginput 3D modeling ataupun model suatu bentuk. Kita tinggal open ke style browser, kemudian kita pilih objeknya, ataupun kita pilih style objeknya ya maksudnya. Kita klik, kemudian kita klik tanda plus ataupun add object. Dan di sini kita pilih wall yang akan kita masukkan, akan kita input pintunya. Kalau dia tidak berupa wall, maka dia akan tidak mau ataupun akan tidak terdeteksi. Misal diklik saja, enter, nah dia akan otomatis tergenerate secara 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Tampilannya seperti ini. Selain itu, di AutoCAD Architecture juga bisa digunakan terkait dokumentasi ataupun detail drawing. Jadi di AutoCAD Architecture itu dia memiliki fitur detail drawing dan pembuatan scheduling secara otomatis. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir secara workflow baik dari 2 dimensi, 3 dimensi, hingga ke detail drawing, dia cukup lengkap dan juga kompatibel. Nah, tadi merupakan overview singkat ataupun penjelasan singkat terkait fitur-fitur ataupun tools-tools yang ada di Architecture Toolset. Intinya dengan Architecture Toolset, pekerjaan kita desain suatu bangunan bisa lebih cepat dan bisa lebih efisien. Nah, mungkin cukup sekian penjelasannya. Kan bisa menonton ataupun menyimak video-video terkait toolset di video selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih.